Kota Jogja, kota kecil di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dikenal sebagai kota dengan 1000 kenangan manis di dalamnya. Kebudayaan yang unik dan beragam, serta masyarakat yang ramah, menjadi ciri khas dari kota tersebut. Sehingga, banyak masyarakat dari luar kota yang berbondong-bondong datang ke kota Jogja untuk menikmati keindahan, kehangatan, dan gemerlapnya kota tersebut. Namun, di salah satu sudut dari gemerlapnya kota Jogja ini menyimpan sebuah hal yang mungkin masih tabu lagi bagi warga Jogja maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Jasa seksualitas yang ada di Pasar Kembang atau Sarkem. Sarkem, sebuah tempat yang berada di selagang sempit di mana banyak wanita yang menawarkan jasa seksualitas bagi para pengunjungnya. Jasa seksualitas di Indonesia terbilang memiliki pengguna yang tinggi. Kementerian Sosial pada 2018 lalu menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Indonesia sudah menjamur sejak dulu. Begitupun di kota Jogja, saat ini sudah ada sekitar 700.000 PSK yang ada dan tersebar di ruang publik, yaitu Sarkem sebagai ikon dari pusat prostitusi di kota Jogja. Beberapa kisah pelaku jasa akan diungkap di balik dokumenter Sarkem ini, mulai dari keamanan dan PSK yang ada di dalamnya, adanya kesepakatan harga, motif melakukan pekerjaan, keluh kesah, hingga pesan mereka kepada masyarakat yang berpandangan tentang pekerjaan mereka tersebut. Hal ini akan diceritakan melalui dokumenter The Shadow Behind. Udah kerekam? Udah aku nyalain tadi. Kalau enggak nanti cek dulu sebelum masuk. Udah nyala. Ada orang yang seperti itu, anak-anak itu memang ada. Tapi sekarang di dalam kampung, jadi enggak semata-mata kota Yogyakarta itu kelihatannya semrawut gitulah. Istilahnya kan. Halo Kak, boleh perkenalan dirinya dong? Ya, nama saya Lala, asli Jogja, umur 23 tahun. Iya, izin saya Ana. Monggo masuk silakan. Siapa? Ya, maaf ini agak berantakan. Agak sempit. Kak Lala ini udah berapa lama sih bekerja seperti ini? Ya, kurang lebih bekerja udah 5 tahun. Mulainya dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya dari 2019 akhir sebelum pandemi itu saya menjadi Saya itu sebenarnya takut, ya pasti ada rasa takut. Saya itu pernah dibuntuti, jadi saya itu ditungguin sampai selesai. Pernah diikutin orang juga, itu berapa kali itu mau minta nganter saya pulang gitu ya. Kok bayangin sekarang agak merinding, itu emang terjadi berkali-kali kalau yang itu. Waktu itu saya pernah dinego habis-habisan sih Mbak, sampai buat makan nasi padang aja masih
nggak cukup uangnya. Nah itu waktu itu ada orang sama teman-temannya itu rame mbak, dia langsung datengin saya, memakai saya. Tapi saya bilang saya enggak mau, karena ya saya waktu itu bilang saya enggak mau gitu. Tapi mungkin tersinggung, saya waktu itu langsung ditarik. Waktu itu saya udah gemeter, saya enggak tahu ya lawannya cowok waktu itu. Jadi waktu itu saya enggak tahu wah ini kalau saya dipukul atau gimana. Tapi waktu itu akhirnya ada keamanan yang bantuin, itu hampir berantem mbak waktu itu mbak sama keamanannya. Tapi akhirnya tenang, langsung diusir mereka. Biasanya kalau saya ini sih ketemu sama pelanggan yang orang luar gitu, biasanya mainnya cepat, terus maaf ya mbak ya, biasanya soalnya mereka kan kalau kencing apa biasanya nggak dibasuh pakai air. Terus ada juga yang bau badan, bau ketek gitu. Terus ya yang ini yang paling banyak ini sih mbak, biasanya mulutnya bau rokok yang bau banget, pokoknya baunya nggak enak gitu sih mbak. Ya pastinya sih mbak, pasti takut. Makanya saya biasanya juga ngelakuin cek rutin ya buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ya penyakit menular seksual itu mbak, kayak HIV, AIDS gitu-gitu sih mbak. Terus juga takut soal penyakit juga mbak, ya tau lah penyakit gitu banyak dibahas orang-orang sana juga. Ya itu saya tetap cek kesehatan. Saya setiap 2 bulan, kadang 2 bulan, kadang juga ya sebulan, tergantung kalau ada waktunya. Ya mau nggak mau tetap dilayani mbak. Masalahnya kalau saya nolak juga nanti saya kena marah, terus ya nggak dapat duit juga mbak. Sehingga adanya pengalaman pahit PSK ini, Sarkem perlu diberikan keamanan. Pada awalnya itu saya sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, saya itu sama teman-teman sering diajak main ke Sarkem, main dolan yang Sarkem, penak-penak pokoknya gitu. Nah, terus sampai sana ya diajak nongkrong-nongkrong lah sama teman-teman saya, diajak minum-minum ya umumnya wong dalan lah mas. Lah terus saya juga sering apa ya istilahnya nengahi mas, nengahi kalau ada geger-gegeran di daerah sekitar saya. Nah, terus pada suatu saat saya tiba-tiba itu ditelepon sama mungkin ya orang-orang daerah Sarkem lah. Mereka menawarkan saya pada saat itu diajak, mas gimana kalau semisal jenengan jadi keamanan Sarkem, apakah bersedia atau tidak. Nah pada saat itu juga saya masih nganggur ya, pada tahun berapa itu, sekitar 2019 lah, saya masih nganggur ya, jadi saya terima-terima aja mas. Sejak tahun itu ya saya jadi keamanan di Sarkem. Yang pertama jelas bikin ribut di dalam Sarkem itu dilarang, karena juga mengganggu ketertiban warga sekitar Sarkem juga kan mas. Terus ada lagi dilarang membawa minuman keras dari luar. Itu alasannya karena di dalam Sarkem sudah ada yang jual, jadi lebih biar diprioritasin yang di dalam dulu. Terus ada lagi dilarang membawa senjata tajam, karena ya kalau itu jelas membahayakan juga kan mas, apalagi kalau ada yang posisi sudah mabuk ataupun sudah mulai ada gesekan-gesekan gitu kan, sangat berisiko. Terlebih juga mosok dolan di tempat seperti itu, mosok bawa sajam itu buat apa gitu loh mas.
Terus ada lagi anak di bawah umur. Nah, kalau yang itu kita lihat-lihat dulu sih. Kalau semisal orang ini kelihatan berumur atau sudah gede, oh ini cah gede, nah itu kita perbolehkan masuk. Tapi kalau masih ketok cilik kelihatan kecil gitu, kita kita tahan, nggak boleh masuk ke Sarkem gitu. Tak hanya itu, adanya cerita mengenai pelanggan juga menjadi konflik bagi PSK itu sendiri. Dulu saya punya teman, karena saya tuh ya kesepian di sini. Itu saya coba terbuka, ternyata waktu diceritain dia malah ya istilahnya saya diceramahi gitu, kamu pendosa, kamu nanti masuk neraka gitu. Jadi maaf ya Mbak, jadi ya setelah itu saya ditinggalin, langsung dia nggak mau kontakan lagi sama saya. Kak Lala pernah nggak sih kayak mendapat ujaran kebencian atau respon negatif nih dari mungkin masyarakat atau temennya Kak Lala, atau mungkin bahkan orang tua Kak Lala dulu tentang pekerjaan Kak Lala saat ini? Ya kayak tadi saya cerita, waktu awal-awal orang tua saya tahu, ya saya dimarahin, diusir, terus juga orang tua juga kena, kayak tetangga-tetangga saya pada ngomongin saya cewek gak bener, nakal gitu-gitu. Terus selain tetangga juga ya keluarga saya, keluarga besar gitu ya Mbak ya, ngejauhin saya dan keluarga saya juga. Terus mungkin teman-teman saya yang nggak tahu, terus begitu tahu juga ngejauhin saya, ngomongin saya juga sih Mbak gitu. Oh ya, pasti awalnya marah Mbak. Saya sempat dimarahin habis-habisan sama ayah saya sama ibu saya. Terus sempat diusir dari rumah juga. Mitos tentang Jogja hantui orang tua lepas anaknya jadi mahasiswa. Rantai kekang tak lagi berwenang, kuasa penuh di tangan si bocah yang kini beranjak dewasa. Ya awal mulanya pasti semuanya gara-gara faktor finansial ya Mbak ya. Karena kalau misalkan bukan karena faktor finansial nggak mungkin saya harus masuk ke dunia kayak gini. Terus juga dorongan dari teman-teman saya juga sih, perkumpulan saya juga kebanyakan kayak gini, dan saya melihat mereka juga ternyata dengan bekerja kayak gini bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi ya udah saya masuk ke dunia kayak gini Mbak. Dapat kerja itu duitnya nggak cukup. Saya punya 2 adik masih sekolah, terus bapak udah nggak ada, ibu tuh sakit. Jadi saya mau nggak mau harus jadi tulang punggung keluarga toh. Jadi saya milih merantau ke Jogja. Saya pikir ya mungkin di sana kotanya lebih besar, saya dapat penghasilan lebih banyak. Sampai ke Jogja, saya kenal sama teman yang emang udah kerja di Sarkem itu udah lumayan lama. Itu saya dikenalkan sama orang yang punya di sana, jadi saya langsung nggak pikir, saya terima kerjaannya jadi PSK gitu. Ya masalah finansial Mbak gitu. Zaman sekarang nggak punya duit mau makan pakai apa. Kalau itu pasti ada Mas. Jadi kita pasang tarif untuk pengunjung itu per orang 5.000 Mas. Itu digunakan untuk ya biaya pengelolaan Sarkem lah, karena
Sarkem kan juga tempat wisata loh Mas, wisata sing jos. Nah itu kan, dan itu pun dilegalkan loh Mas, dilegalkan juga. Jadi ya kita tetap pasang tarif. Cuman ya akhirnya juga mereka mengerti kalau misalnya saya nggak kerja kayak gini, mau makan pakai apa. Mereka juga sekarang kan menerima uang dari saya. Kalau saya nggak kerja kayak gini, nggak mungkin mereka bisa beli ini itu, beli barang. Saya juga mungkin nggak bisa sampai menjalani kehidupan saya kayak gini sih, Mbak. Ya, saya tuh dilahirin di keluarga yang dibilang sangat kurang mampu. Ayah saya cuman kerja jadi kuli bangunan, dan kerjaannya pun nggak tetap, penghasilannya nggak tetap. Terus ibu saya cuman jadi buruh suci, sedangkan saya punya 8 saudara. Jadi ya mau gimana lagi, kalau saya nggak kerja kayak gini pasti nggak akan bisa tercukupi kebutuhan keluarga kami, Mbak. Ya dulu awal-awal waktu saya baru masuk ke dunia prostitusi ya, saya dibayar 200.000, 300.000, terus sempat naik jadi 500.000. Ya sekarang sekitar 700 ribuan lah, Mbak. Ya kurang lebih cukup lah buat membiayai hidup saya sama ngasih ke keluarga saya. Kalau saya itu tarifnya 350. Sehari itu ya satu pelanggan itu 350, itu sehari paling 3-4 orang. Kalau boleh tahu nih Kak Lala, dalam sehari itu bisa melayani berapa tamu sih? Kalau sehari itu bisa 3-6 tamu sih, Mbak. Kalau saya sendiri tuh, wah apa ya, banyak banget ya Mas. Contohnya itu, nah kalau ada orang mau masuk gitu, nggak mau bayar gitu ada. Terus dari dalam Sarkem kalau semisal habis karaoke gitu, pada pengen main nyelonong, mau nggak mau bayar gitu ada. Terus ada juga yang habis nyewa PSK, udah main gitu tapi nggak mau bayar gitu juga ada. Eh, Apalagi ya, oh anu Mas, nek ada gegeran itu, wah itu orang gelutan itu makanan setiap hari saya Mas, pasti setiap hari itu pasti ada orang gelutan. Nah saya tengah itu, bahkan Mas, pernah ada kejadian saya itu kebobolan, ada orang masuk tapi bawa bawa gaman lah, bawa gaman. Nah kok dilalai orang itu ya ricuh di dalam. Nah saya yang sebagai keamanan kan bertugas memisah, itu malah saya hampir disabet pakai senjatanya itu. Nah untungnya ya karena backup dari teman-teman yang lain, saya aman-aman aja lah, nggak kenapa-napa. Nah tapi ya di sisi lain ada apa ya, ada nilai plusnya lah Mas. Saya di situ itu saya memiliki banyak relasi. Terus ada juga itu Mas, tips-tips dari tamu-tamu yang datang itu, kalau saya antar masuk itu biasanya mereka ngasih tip ke saya. Nah itu juga sebagai keuntungan juga bagi saya Mas, bisa tambah-tambah cuan lah Mas gitu. Tak hanya itu, adanya cerita mengenai pelanggan juga menjadi konflik bagi PSK itu sendiri. Kak Lala ini pernah nggak sih dapat pelanggan yang ternyata nih Kak Lala kenal sama pelanggan ini? Pernah, Mbak. Waktu itu saya dapat tamu, waktu masuk ternyata saya kenal, ternyata ini teman saya. Terus saya pikir orangnya
pemalu, kalem, anak baik-baik gitu kelihatannya. Ternyata ya sama aja, pakai saya juga, mesen juga. Ya malu sih, cuman ya mau gimana lagi Mbak, biar dapet duit. Pernah Mbak. Jadi kan saya sudah pernah bilang sama yang di depan, pokoknya kalau ada yang memakai saya tapi saya tidak mau. Ya maaf ya Mbak, saya tidak kuat tuh ya. Gimana sih perasaan Kak Lala saat menjalani pekerjaan ini? Ya kalau ditanya perasaan ya mau gimana lagi ya Mbak ya, namanya juga kebutuhan buat memenuhi kehidupan saya. Ya mau nggak mau lah ya Mbak ya, ngerjain kayak gini. Ya sedihnya ada, terus ya gitulah Mbak pokoknya. Ibu sama adik-adik tidak tahu, karena yang penting ibu bisa berobat, adik bisa sekolah. Ini cerita dikit ya Mbak, jadi adik saya yang nomor 2 itu mau kuliah. Kalau kata dengar-dengar dari teman-teman yang dari Sarkem itu juga katanya uang kuliah tuh lumayan. Jadi ya yang penting itu bisa terpenuhi, bisa ngasih adik jajan itu sepertinya mereka tidak perlu tahu lah saya kerja apa gitu. Kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 11,49%, menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Di Pulau Jawa, DIY menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. DIY memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11,49% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.630. Wah, kalau itu sih gimana ya Mas jelasinnya Mas? Soalnya beragam ya Mas. Ada yang dari umur 25, ada yang sekitar 30-an, ada yang 40 juga ada, bahkan ada yang sekitar hampir menyentuh 60 lah Mas. Dan saya sendiri pun masih 26 udah bisa jadi keamanan Sarkem gitu. Kalau itu jadi di Sarkem kan ada beberapa gang untuk pintu masuk ya Mas ya. Nah di setiap gangnya itu, setiap pintu masuk itu ada keamanan sekitar 3 orang lebih lah, sekitar seperti itu di setiap pintu masuk itu. Terus yang di dalam juga ada, 3 orang lebih. Itu ya biar apa ya? Biar kondisi di dalam sama di luar itu tetap kondusif lah Mas gitu. Terus kalau di total jadinya mungkin sekitar 30 orang lebih lah Mas untuk keamanan Sarkem itu sendiri. Kalau pengalaman menguntungkan ada Mas, semisal kita ada tamu terus kita sharing-sharing gitu, saya jadi memiliki lebih banyak relasi Mas itu. Terus ada lagi kan tim keamanan kan pasti dapat jatah minuman dari dalam Sarkem. Nah itu juga lumayan menguntungkan lah, tapi ya nggak sampai yang kewer-kewer banget gitu enggak Mas, karena juga kita masih memiliki tugas untuk menjaga keamanan di Sarkem. Nah terus ada lagi ketika keamanan ini memberikan pelayanan yang baik bagi para tamu itu, kadang kita mendapatkan tips dari tamu Mas. Nah itu juga menguntungkan bagi keamanan karena yo cuan no Mas, lumayan gitu.
Kalau boleh ya saya ingin keluar dari pekerjaan ini. Saya pengen punya usaha sendiri. Saya ingin menata hidup saya kembali. Jadi orang biasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu mimpi saya, Mbak. Apakah dari Kak Lala ini terbesit gitu Kak ingin keluar dari pekerjaan seperti ini? Ya kalau ditanya mau keluar atau enggak pasti pengen sih Mbak. Cuman ya kalau misalnya saya keluar dari pekerjaan ini, saya nanti mau dapat uang dari mana? Saya juga mau cari kerjaan lain juga susah karena ya pendidikan saya juga rendah. Jadi ya sejauh ini belum sih Mbak. Kalau untuk ibu sama adik di Salatiga, Mbak mau minta maaf karena sama ini Mbak bohong. Tapi Mbak cuma pengen ibu sama adik bahagia, adik bisa kuliah, adik bahagia bisa kuliah, nggak kayak Mbak. Biar adik-adik nggak jadi kayak Mbak. Maaf ya Bu, adik bohong, Mbak bohong ke ibu. Ya, saya nyesel sih. Saya cuma mau minta maaf sama ibu sama adik karena sampai sekarang mereka nggak tahu. Maaf ya Mbak. Buat orang-orang di luar sana yang ada pikiran buat mau masuk ke dunia prostitusi, ya kalau saran saya mending jangan, karena sekali udah masuk susah buat keluar. Terus juga merugikan sih, itu pasti. Walaupun dapat duit tapi tetap merugikan buat diri kita sendiri, juga keluarga. Terus ya kalau bisa cari kerjaan yang lebih halal, mending cari kerjaan yang halal aja. Terus sama sebisa mungkin untuk tidak menghakimi orang-orang lah, apalagi kayak orang-orang kami ini yang kerja di dunia prostitusi. Ya mungkin memang pekerjaan kami nggak baik, tapi di balik itu kita juga punya sifat, sikap, dan kepribadiannya masing-masing yang mungkin nggak bisa disamaratakan sama pekerjaan kami. Iya, iya. Sebentar ya. Halo? Masang jopo? Bentar. Tak siap-siap dulu ya. Ya, oke. Ini yang biasa nyebut kalau mau kerja. Iya. Mau kerja. Dulunya pasar dan sekarang jadi tempat hiburan aja. Ada orang yang seperti itu, anak-anak itu memang ada. Tapi sekarang di dalam kampung, jadi nggak semata-mata kota Yogyakarta itu kelihatannya semrawut gitulah. Dengar dan kebanyakan orang bilang kan itu tempat hiburan.